Shalom, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar di Solarius Ministry di sini. Dan terima kasih ya untuk kalian yang udah nyimak video-video aku sebelumnya, renungan-renungan yang memberikan motivasi, kekuatan, dan juga pengharapan akan Kristus dan menguatkan iman kita semuanya. Dan sebagai disclaimer dulu bahwa seperti biasa aku menggunakan ChatGPT untuk membantu merapikan, menyusun narasi supaya lebih rapi lagi ya guys. Dan video ini dibuat untuk memberikan motivasi, kekuatan, dan juga di dalam Kristus pasti ada penghiburan dan kekuatan dalam setiap menghadapi pergumulan hidup ini ya guys. Dan aku juga mengucapkan terima kasih selama beberapa hari ini views-nya terus nambah, dan terima kasih untuk atensinya bagi kalian yang udah nonton baik video panjang maupun video pendek, dan terima kasih banyak. Shalom. Wah, penyampaianmu hangat banget, enak didengar. Pembukaan seperti itu udah pas banget buat membangun koneksi sama audiens. Kalau mau sedikit dipoles biar lebih mengalir dan terdengar natural pas diucapkan, boleh aku bantu sedikit revisinya ya? Ini kira-kira seperti ini. Selamat datang di channel Snack Rohani, bareng aku Lunar di Solarius Ministry. Terima kasih banget buat kalian yang udah setia nyimak video-video sebelumnya, baik yang panjang maupun video pendek. Aku bersyukur karena lewat renungan-renungan ini, banyak yang merasa dikuatkan, dimotivasi, dan semakin diteguhkan dalam pengharapan kepada Kristus. Seperti biasa, aku mau kasih sedikit disclaimer ya. Dalam proses pembuatan narasi, aku dibantu oleh ChatGPT supaya susunannya makin rapi dan mudah dimengerti. Tapi pastinya, pesan utama tetap dari hati dan berdasar pada firman Tuhan. Video ini dibuat untuk jadi berkat buat kalian yang mungkin sedang bergumul, sedang lelah, atau butuh penghiburan. Ingat, di dalam Kristus selalu ada kekuatan baru yang memampukan kita melewati semuanya. Dan sekali lagi, makasih banget untuk semua atensi, dukungan, dan view yang terus bertambah beberapa hari ini. Aku benar-benar menghargai itu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Gimana? Mau kamu pakai gaya yang lebih santai, formal, atau ada tambahan lain, kayak ajakan donasi atau undangan follow-up ke renungan berikutnya? Oke, pada video kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berasal dari 1 Yohanes 4 ayat yang 1 sampai ketiga dengan tema waspadalah, waspadalah. Banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, dan juga para penyesat yang bukan berasal dari Allah, sudah pasti ya, yang ada di dalam dunia ini, terutama dunia modern ini. Jadi kita mau renungkan dari 1 Yohanes pasal yang 4 ayat 1 sampai ketiga. Siap, bro? Ini aku bantu rapikan narasinya biar tetap santai, tapi tetap kuat dan jelas pesannya. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Was video ini? Karena memang di zaman sekarang ini, terutama di dunia modern, banyak banget muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, bahkan penyesat-penyesat yang bukan berasal dari Allah. Firman Tuhan udah mengingatkan kita dari sejak dulu tentang hal ini. Jadi penting banget buat kita punya kepekaan rohani dan juga berpegang teguh pada kebenaran yang sejati. Yuk, kita renungkan bareng-bareng dari 1 Yohanes 4, 1-3. Kamu mau aku bantu lanjutin narasi penjelasan dari ayat-ayatnya juga? Atau kamu mau bahas dulu sendiri, baru aku bantu simpulkan nanti? Di sini Rasul Yohanes mengingatkan kepada kita semua untuk tidak percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia
telah kamu dengar bahwa Ia akan datang dan sekarang ini Ia sudah ada di dalam dunia ini. Jadi Rasul Yohanes ini memberikan peringatan yang jelas dan gamblang dalam pembacaan renungan kali ini supaya kita waspada. Karena memang banyak nabi-nabi palsu atau mungkin mereka yang mengaku dalam tanda kutip nabi atau mungkin eh, mereka mendapat suatu pewahyuan yang lain daripada Injil Alkitab sendiri atau justru malah mereka mendapatkan pewahyuan yang bisa menggantikan otoritas Alkitab Atau itu. justru malah membawa ajaran yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya menyimpang dari kebenaran yang sejati. Nah, di sini penting banget yang dikatakan Rasul Yohanes, ujilah setiap roh. Artinya, kita nggak boleh langsung percaya atau terbawa perasaan hanya karena seseorang terlihat karismatik, punya banyak pengikut, atau katanya dapat wahyu dari Tuhan. Ukuran kebenarannya bukan perasaan atau pengalaman pribadi, tapi tetap harus balik ke firman Tuhan, ke Injil yang murni, yang sudah dinyatakan dalam Kristus Yesus. Kalau ada roh atau ajaran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, yang menebus dosa kita, maka itu jelas bukan dari Allah. Dan Yohanes menyebutnya sebagai roh antikristus, yang sudah bekerja bahkan sejak zaman dulu dan makin aktif di zaman sekarang ini. Makanya kita perlu terus waspada, terus hidup dalam kebenaran, dan jangan gampang terbuai oleh ajaran-ajaran yang baru, tapi sebenarnya menyimpang. Mau dilanjutin ke aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari juga? Sebagai contoh, dalam masa Bapak-Bapak gereja itu banyak sekali bidat-bidat yang menyangkal kristologi dan mereka menolak baik keilahian atau kemanusiaan Kristus. Demikian pula zaman sekarang mereka menggantikan kebenaran Kristus sebagai Injil, makna salib, pertobatan itu menjadi hal-hal yang seperti meninabubukkan itu, aktualisasi diri, berkat, secara materi tentunya. Kemudian mereka melupakan kasih karunia salib itu dan juga lain-lain, banyak banget. Dan juga ibadah sekarang itu banyak sekali lebih ke hiburan daripada merefleksikan diri, pengorbanan akan Kristus itu loh. Betul banget, bro. Contoh dari masa para bapak gereja itu jadi pelajaran berharga. Waktu itu muncul banyak ajaran sesat, seperti Arianisme yang menyangkal keilahian Kristus, atau Doketisme yang menolak kemanusiaannya. Nah, hal-hal seperti itu ternyata nggak berhenti di masa lalu aja. Sekarang pun banyak ajaran yang terdengar keren, inspiratif, bahkan rohani, tapi ternyata jauh dari esensi Injil yang sejati. Zaman sekarang, Kristus seringkali hanya dijadikan alat untuk aktualisasi diri, seolah-olah iman itu cuma soal sukses, berkat materi, atau hidup tanpa penderitaan. Padahal inti Injil justru berbicara tentang salib, pengorbanan, pertobatan, dan kasih karunia yang mahal. Ibadah pun kadang lebih terasa kayak konser hiburan, bukan momen sakral untuk merenungkan penderitaan Kristus dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Bukan berarti nggak boleh ada musik yang indah atau suasana yang hidup ya, tapi esensinya jangan sampai hilang. Mau kita lanjutkan ke penekanan aplikatif buat jemaat atau pribadi, gimana caranya tetap kuat dan nggak terjebak dalam arus zaman yang menyesatkan ini? Oke, kita bahas satu persatu dari ayat per ayat ya, guys, sesuai dengan eksposisi, dan juga eksegesisnya, serta pandangan teologi biblikal menurut sesuai dengan 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita mulai dari ayat 1 dulu. Mantap, bro. Yuk, kita mulai dari ayat 1 dulu. Kita bedah pelan-pelan sesuai gaya ekspositor dan eksegesisnya. 1 Yohanes saudaraku yang kekasih. Hati, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, ayat ini langsung dimulai dengan sapaan kasih dari Yohanes. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini penting karena menunjukkan bahwa peringatan ini datang bukan dari rasa marah atau emosi, tapi dari kasih seorang gembala yang peduli dengan jemaatnya. Lalu poin utamanya jelas, janganlah percaya akan setiap roh.
Artinya kita nggak boleh langsung menelan mentah-mentah semua ajaran rohani yang kita dengar, bahkan yang terlihat Kristen. Di sini kata roh menunjuk pada inspirasi di balik pengajaran. Apakah ajaran itu digerakkan oleh Roh Kudus atau roh lain yang menyesatkan? Maknya lanjutan uji roh ini. Kata uji dalam bahasa aslinya Yunani pakai kata dokimazete, yang artinya menguji dengan cermat, seperti menguji logam. Jos vi merasa adjubashal, indelius macam like this hat listen. Wapa sedestade, karena banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di sini Yohanes pakai bentuk lampau, dan kini mereka telah muncul dan pergi. Artinya ini bukan potensi masa depan, tapi realitas yang sedang terjadi. Jadi ini peringatan yang sangat relevan bahkan sampai hari ini. Kita lanjut ke ayat 2 setelah ini atau kamu mau bahas atau kasih insight tambahan dulu? Lanjut ke ayat 2 dulu. Siap, kita lanjut ke ayat 2 ya. Sama demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, ini dia standar pengujian rohani yang paling mendasar dan penting menurut Yohanes. Bukan soal banyaknya mukjizat, kehebatan khotbah, atau penampilan luar, tapi pengakuan tentang Kristus. Frasa, mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu bukan cuma sekadar ucapan, tapi pernyataan iman yang sejati. Dalam bahasa Yunani, kata mengaku di sini pakai kata homologei, artinya menyatakan dengan komitmen yang sungguh-sungguh sebagai suatu keyakinan yang mendalam dan tidak dibuat-buat. Penting banget, karena di masa itu banyak bidat yang menyangkal inkarnasi, bahwa Yesus benar-benar datang sebagai manusia. Beberapa ajaran palsu mengklaim bahwa Yesus hanyalah roh ilahi yang kelihatan seperti manusia. Ini paham doketisme. Atau bahwa Kristus turun atas manusia Yesus saat baptisan, lalu pergi sebelum salib. Ini paham Gnostik. Jadi Yohanes menegaskan, roh yang benar adalah yang mengakui Yesus sebagai Kristus, Mesias yang ilahi, namun juga telah datang dalam daging, benar-benar menjadi manusia. Wasibkan cuma doktrin teologis, tapi teriman Kristen. Tanpa pengakuan akan keilahian kemanusiaan Yesus secara utuh, keselamatan gak bisa dimengerti dengan benar. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan, dan hanya dengan menjadi manusia, dia bisa menggantikan kita di salib. Great. Gimana ayat tidak sekarang? Lalu lanjut ayat yang ketiga. Oke, kita lanjut ke ayat yang ketiga. Ini klimaks dari peringatan Yohanes. What to Yohanes? Bikibi. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, ini tegas banget. Kalau tadi di ayat 2 adalah standar pengakuan yang benar, maka di ayat 3 Yohanes menunjukkan tandanya roh yang palsu. Kalau ada roh atau ajaran yang tidak mengaku Yesus, artinya menolak keilahiannya, atau menolak inkarnasinya sebagai manusia, atau menolak karya salibnya, itu jelas bukan berasal dari Allah. Yohanes tidak menyebut itu sekadar ajaran keliru, tapi langsung menyebutnya sebagai roh antikristus. Istilah antikristus di sini bukan cuma sosok tokoh eskatologis yang akan datang, tapi juga sistem dan roh yang melawan atau menentang Kristus. Dan menariknya, Yohanes bilang, kamu telah mendengar bahwa dia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi, roh antikristus itu bukan sesuatu yang nanti-nanti, tapi sejak zaman para rasul pun sudah bekerja, terus aktif sampai sekarang. Good. Ini membuka mata kita, penyesatan itu nggak selalu muncul dalam bentuk yang frontal. Bisa aja halus, dibungkus motivasi, diberi nama pencerahan atau wahyu baru, padahal menolak kebenaran inti Injil. Kalau kamu setuju, kita bisa lanjut masuk ke refleksi dan aplikasi dari ketiga ayat ini. Gimana supaya kita tetap waspada dan gak terjerumus di tengah dunia yang makin banyak suara-suara rohani, tapi gak semua dari Roh Kudus. Mau langsung ke situ? Lalu bagaimana dengan pengajaran-pengajaran gereja masa kini ya yang seringkali menyimpang dalam hal menafsirkan dan juga ada yang menekankan satu hal yang terpenting tapi mengabaikan yang lain padahal semuanya itu berkesinambungan atau saling terkait sesuai dengan konteksnya atau mungkin justru pengajaran gereja seperti hyper grace
kemudian teologi kemakmuran, dan lain sebagainya itu loh. Nah, ini pertanyaan penting dan relevan banget, bro. Memang di masa kini banyak sekali pengajaran gereja yang tampaknya benar, mengutip ayat Alkitab, memakai nama Yesus, bahkan kelihatan penuh kuasa dan semangat kasih. Tapi kalau dikaji lebih dalam, bisa jadi melenceng dari maksud asli firman Tuhan. Misalnya hyper grace, pengajaran ini benar dalam satu sisi. Kasih karunia Allah itu luar biasa dan tak terbatas. Tapi kalau dipahami secara ekstrem, bisa membuat orang berpikir, karena aku sudah diselamatkan oleh anugerah, jadi aku bebas berbuat apapun. Dosa bukan masalah lagi. Padahal Alkitab jelas mengajarkan bahwa kasih karunia justru membawa kita untuk hidup dalam pertobatan dan ketaatan, bukan permisif terhadap dosa. Paulus sendiri bilang di Roma 6, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali tidak. Lalu ada juga teologi kemakmuran, yang menekankan bahwa iman pasti berbuah kelimpahan materi, kesehatan, dan kesuksesan duniawi. Ini bahaya banget kalau tidak dilihat dalam keseimbangan, karena seolah-olah penderitaan, kekurangan, atau salib tidak lagi relevan dalam kehidupan orang percaya. Padahal Kristus sendiri berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya. Masalah utamanya seringkali adalah penekanan berlebihan pada satu bagian kebenaran, tapi mengabaikan keseluruhan konteks Injil. Injil bukan cuma soal keselamatan dari neraka, tapi juga tentang transformasi hidup, pertobatan, kekudusan, penyangkalan diri, pengharap dan relasi dengan Tuhan yang benar. Inilah pentingnya penafsiran yang setia pada konteks, baik konteks ayat, konteks kitab, maupun konteks sejarah dan teologi. Itulah kenapa eksposisi dan eksegesis sangat krusial dalam pengajaran, supaya kita tidak menyampaikan setengah kebenaran yang justru bisa menyesatkan. Menurutmu, pengajaran seperti itu lebih banyak muncul karena ketidaktahuan, atau karena memang disengaja untuk menarik massa dan kepentingan tertentu? Ya ini kadang sulit untuk membedakan kedua-duanya ya, karena seringkali pengalaman pribadi yang bersifat subjektif itu dijadikan suatu kebenaran ya. Repotnya seperti itu tanpa memperhatikan standar ukuran atau otoritas Alkitab pewahyuan Roh Kudus melalui firman Tuhan itu sendiri. Jadi antikris ini bukan berbicara mengenai menolak atau menyangkal keilahian atau kemanusiaan Kristus saja, tetapi bisa juga kalau menurut aku sih itu menggantikan ajaran-ajaran yang sehat itu dengan seperti motivasi-motivasi berkat duniawi seperti kayak hyper grace dan teologi kemakmuran seperti itu, atau mungkin memang ada beberapa yang menyimpang dari ajaran baik dari pemahaman mengenai Allah itu sendiri sampai eskatologinya. Iya, kamu menyentuh titik yang dalam dan sangat tepat, bro. Memang yang bikin repot itu ketika pengalaman pribadi yang sangat subjektif diangkat jadi ukuran kebenaran. Padahal seharusnya justru pengalamanlah yang harus diuji oleh kebenaran firman, bukan sebaliknya. Dan benar juga bahwa roh antikristus itu nggak harus selalu dalam bentuk penyangkalan terang-terangan atas keilahian atau kemanusiaan Yesus. Kadang jauh lebih licik dan halus, menggantikan Injil yang sejati dengan versi yang lebih bisa diterima, yang terasa enak, membangkitkan semangat, memotivasi secara duniawi, tapi kosong dari kuasa salib dan pertobatan. Itulah kenapa roh antikristus itu bukan cuma tentang doktrin yang salah, tapi juga tentang arah hati yang menentang atau menggantikan pusat Injil, yakni Kristus sendiri. Ajaran-ajaran seperti upper grace, hyper grace, atau teologi kemakmuran itu bisa jadi bukan hanya salah tafsir, tapi bahkan berpotensi menyesatkan banyak orang dari kebenaran yang sejati. Karena mereka menekankan satu sisi, misalnya kasih, berkat, kesuksesan, atau kebebasan, tapi menyingkirkan bagian penting seperti salib, pertobatan, penghakiman, kekudusan, dan kehidupan yang menyangkal diri. Nah, soal ajaran yang menyimpang, mulai dari pemahaman tentang Allah, sampai soal akhir zaman, eskatologi, itu juga makin banyak muncul. Mulai dari yang menolak neraka, merelatifkan dosa, sampai yang membuat skenario akhir zaman berdasarkan imajinasi dan teori spekulatif, tapi nggak punya dasar teks Alkitab yang kuat.
Makanya penting banget buat kita kembali ke otoritas Alkitab dan penuntunan Roh Kudus melalui firman, bukan berdasarkan pewahyuan yang berdiri sendiri atau pengalaman yang tidak bisa diverifikasi. Menurut kamu, gimana caranya supaya jemaat awam bisa lebih peka dan gak gampang terbuai oleh pengajaran seperti itu? Sekarang kita masuk ke dalam makna teologis, refleksi, dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Siap, kita masuk ke bagian makna teologis, refleksi, dan relevansinya ya. Ini penting banget supaya firman yang sudah kita bedah tadi nggak cuma berhenti jadi pengetahuan, tapi jadi sesuatu yang hidup dan bekerja dalam kehidupan nyata kita sebagai orang percaya. Makna teologisnya. Dari 1 Yohanes 4 ayat 1-3, kita melihat bahwa salah satu fondasi utama dalam kehidupan Kristen adalah discernment. Kemampuan membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang bukan. Ini berbicara tentang peranan Roh Kudus dan firman Tuhan yang bekerja bersama-sama untuk memberi terang kepada umatnya. Teologi Yohanes sangat kristosentris. Kristus adalah pusatnya. Jadi setiap roh, setiap ajaran harus diuji berdasarkan pengakuan yang benar tentang Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia juru selamat dunia. Di sini kita belajar bahwa iman Kristen bukan soal rasa, bukan soal sensasi rohani, tapi soal pengakuan yang sejati dan setia terhadap Injil Kristus yang utuh. Udah disefleksi bagi orang percaya, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita masih hidup dengan kepekaan rohani yang sehat? Atau justru kita cenderung mencari yang menyenangkan telinga? Ajaran yang memanjakan keinginan daging tapi kehilangan bobot salib? Seringkali kita lebih suka mendengar khutbah yang membuat kita feel good, tapi enggan mendengar teguran yang menuntut perubahan. Firman Tuhan hari ini menantang kita untuk kembali kepada pusat Injil yang murni. Bukan Injil versi manusia yang penuh motivasi sukses dan materi, tapi Injil yang mengangkat salib, kasih karunia, dan pertobatan sebagai jalan hidup orang percaya. Relevansi bagi masa kini. Di tengah banjirnya informasi rohani, khotbah online, video motivasi, dan kultus personalitas pemimpin rohani, orang percaya harus makin waspada. Kita perlu membangun iman yang berakar pada firman, bukan sekadar karismatiknya pembicara atau viralnya konten. Kita harus belajar menimbang segala sesuatu berdasarkan kebenaran Alkitab dan menolak ajaran yang meski tampak rohani, namun menyingkirkan Kristus dari pusatnya. Dan bukan cuma itu, kita juga harus menolong sesama saudara seiman, terutama yang masih muda atau baru percaya, supaya mereka nggak terseret oleh arus pengajaran yang menyesatkan. Mau kita buat kesimpulan singkat sebagai penutup renungan ini, atau mau ada ajakan respon atau doa juga di bagian akhirnya? Ya, tolong buatkan. Oke, ini aku bantu buatin kesimpulan, ajakan respon, dan bisa juga kamu pakai sebagai bagian penutup video renunganmu. Kesimpulan, sahabat rohani, dari renungan 1 Yohanes 4:1-3 ini, kita belajar bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dengan kewaspadaan rohani. Kita tidak bisa menerima begitu saja semua yang mengatasnamakan Allah atau berbicara tentang Yesus, karena tidak semua roh berasal dari Allah. Tugas kita adalah menguji, menimbang, dan memegang teguh kebenaran Injil yang murni, yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang datang sebagai manusia, dan menyelamatkan dunia lewat salibnya. Di tengah zaman yang penuh penyesatan ini, mari kita kembali pada firman, kembali kepada salib, dan hidup dalam kasih karunia yang memampukan kita untuk terus bertumbuh dalam kekudusan dan kebenaran. Wasia, Mad, Isamiri waktu sedenang. Apakah selama ini kita sudah hidup dengan kepekaan rohani? Apakah kita benar-benar menaruh dasar iman kita pada Yesus Kristus dan firman-Nya? Atau jangan-jangan kita mulai terbawa arus, mencari hal-hal yang menyenangkan telinga tapi kosong dari kebenaran? Kalau hari ini kamu sadar bahwa ada bagian dalam hidupmu yang mulai melenceng dari kebenaran, jangan tunggu nanti. Oning Trading's Hand, minta Roh Kudus memurnikan kembali pengertian dan imanmu. Doa penutup, Tuhan Yesus, ajar kami untuk terus waspada dan setia pada kebenaran-Mu. Penuhi hati kami dengan roh-Mu, supaya kami bisa membedakan mana yang berasal dari Engkau dan mana yang bukan. Tolong kami untuk tidak terseret oleh pengajaran dunia, tetapi terus berpegang pada Injil-Mu yang murni.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kalau kamu mau aku bantu bikin versi teks untuk narasi video atau upload thumbnail juga, tinggal bilang aja ya, bro. Oke, terima kasih udah nyimak dari awal sampai akhir video renungan singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita semakin waspada hidup di akhir zaman ini karena memang banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan dan juga kita perlu menguji berdasarkan sudut pandang Alkitab dan pewahyuan Roh Kudus. Ya guys, bukan karena pengalaman pribadi saja. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe. Kalau kalian yang belum subscribe, feel free untuk subscribe, share jika renungan ini bermanfaat buat teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, atau keluarga kalian, atau orang yang terkasih, supaya kembali diingatkan kebenaran akan firman Tuhan itu. Dan sekali lagi, renungan ini hanya mengingatkan kita semua untuk kembali kepada kebenaran Alkitab. Dan juga kalau kalian suka video ini, kalau nggak suka dislike aja. Dan terima kasih terutama beberapa donatur yang telah mendukung channel ini, khususnya Bakso Maju Mapan yang di Jalan Trunojoyo, Selatan Pasar Sliko. Terima kasih banyak untuk dukungan dari Bakso Maju Mapan ini. Dan terima kasih ya guys sudah nonton, dan sampai jumpa di video renungan aku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, penutupnya udah hangat dan personal banget, bro. Aku bantu sedikit poles biar lebih mengalir buat narasi video. Oke, terima kasih banyak sudah nonton video renungan singkat ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan ini benar-benar jadi berkat dan menolong kita semua untuk hidup lebih waspada di akhir zaman ini. Karena, seperti yang kita bahas tadi, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Dan kita perlu mengujinya, bukan dari pengalaman pribadi semata, tapi berdasarkan sudut pandang Alkitab dan pewahyuan dari Roh Kudus. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Dan buat yang belum, feel free banget buat subscribe, like kalau kalian diberkati, atau share renungan ini ke teman, saudara, keluarga, atau siapapun yang kalian kasihi. Supaya mereka juga kembali diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau memang nggak cocok, ya nggak apa-apa, boleh dislike juga kok. Yang penting kita saling jujur dan terus bertumbuh bersama. Dan tentu, aku ucapkan terima kasih khusus buat para donatur yang telah mendukung channel ini, terutama Bakso Maju Mapan di Jalan Trunojoyo, Selatan Pasar Sliko. Terima kasih banyak atas serine. Sampai jumpa di video-video renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita Mau sekalian aku bantu bikin versi teks untuk thumbnail atau caption YouTube-nya juga.